Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mafulisa Dewi Febrianti Islami, mahasiswi jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Kali ini akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah dengan judul Peran Tanaman Mendong atau Vimbestilis Umbellaris sebagai bahan baku tikar di UMKM Desa Wajak. Bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu abstrak. Pada bagian abstrak di artikel ilmiah ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Wajak sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Namun, tidak banyak dari mereka yang melakukan kerja sampingan untuk memperoleh penghasilan tambahan, salah satunya dengan mengikuti UMKM ini. Penelitian kali ini dilakukan di Jalan Raung 2B15, Desa Wajak, Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tanaman mendong terhadap UMKM yang ada di Desa Wajak ini, serta untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan tikar mendong yang ada di UMKM ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh saat wawancara langsung dengan pengrajin dengan memberikan pertanyaan terkait produksi tikar itu sendiri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur maupun lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan analisa data secara deskriptif, sehingga data tentang pembuatan tikar mendong ini akan dijelaskan secara deskriptif dengan penjelasan dan dilengkapi dengan proses pembuatan tikar itu sendiri. UMKM yang ada di Desa Wajak ini memproduksi tikar mendong sebanyak 1.200 biji per bulannya, dengan harga jual sekitar 15.000 per biji, sehingga penerimaan yang diperoleh pengrajin per bulan yaitu 18 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel dan biaya tetapnya sebesar 1.200.000 rupiah dan 50.000 rupiah. Dan pengrajin ini memperoleh pendapatan bersih sebesar 16.750.000 rupiah. Pada bagian bawah abstrak juga dilengkapi dengan kata kunci atau keyword. Kata kunci yang digunakan pada artikel ilmiah ini yaitu UMKM, Desa Wajak, tikar mendong, pendapatan, dan proses pembuatan. Bagian selanjutnya dalam artikel ilmiah ini yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan dijelaskan bahwa Indonesia sering disebut sebagai negara agraris karena memiliki lahan yang luas yang banyak digunakan untuk pertanian. Luas daratan yang dimiliki Indonesia yaitu sekitar 200 juta hektar. Luas lahan tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan di bidang pertanian seperti ladang, tambak, empang, perkebunan, dan sawah. Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan dalam usaha tani yaitu mendong. Mendong yang memiliki nama ilmiah Vimbestilis umbellaris ini sering juga disebut sebagai tanaman purun tikus, yang merupakan salah satu tumbuhan yang habitatnya di rawa maupun tanah yang berlumpur, yang memiliki kadar air yang cukup. Mendong ini termasuk ke dalam anggota suku Cyperaceae. Tanaman mendong ini banyak digunakan sebagai bahan kerajinan tikar di UMKM Desa Wajak. Desa Wajak sendiri merupakan sebuah desa yang berada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan terletak di sebelah barat kaki Gunung Semeru. UMKM sendiri merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan suatu bentuk usaha produktif yang memiliki ciri serta karakteristik yang berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji dalam penelitian kali ini yaitu apa peran tanaman mendong terhadap UMKM di Desa Wajak, serta bagaimana proses pembuatan tikar dan tanaman mendong di UMKM Desa Wajak. Penelitian ini memiliki tujuan
untuk mengetahui peran dari tanaman mendong terhadap UMKM di Desa Wajak dan untuk mengetahui proses pembuatan tikar dari tanaman mendong di UMKM Desa Wajak tersebut. Bagian selanjutnya dari artikel ilmiah ini yaitu metode. Penelitian ini dilakukan di UMKM Jalan Raung 2B, Desa Wajak, Kabupaten Malang. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa Desa Wajak merupakan salah satu daerah penghasil tanaman mendong atau purun tikus. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh saat wawancara langsung dengan pengrajin. Data sekunder dapat berupa data dari literatur ataupun lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, metode yang digunakan yaitu analisa data secara deskriptif, sehingga data tentang cara pembuatan tikar mendong akan dijelaskan secara deskriptif dengan penjelasan dan dilengkapi dengan gambar proses pembuatan tikar. Bagian selanjutnya dari artikel ilmiah ini yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian ini dijelaskan bahwa bahan baku tikar mendong terdiri atas tanaman mendong itu sendiri sebagai bahan pokoknya. Kemudian untuk bahan dan alat tambahan yaitu pewarna, bisban atau pinggiran, benang, pengrajin, mesin jahit, mesin obras, gunting, penggaris atau meteran. Proses pembuatan tikar mendong sendiri melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama penumbukan dan pengeringan. Pada tahap ini, mendong yang telah diambil dari sawah dibersihkan. Setelah itu dijemur dan dipukul dengan menggunakan kayu agar tanaman tersebut lebih pipih dan lentur. Tahap kedua yaitu pewarnaan. Tanaman mendong yang sudah kering kemudian direbus di dalam air yang telah mendidih yang telah diberi warna. Tahap ketiga yaitu pengeringan tahap 2. Proses merebus tikar mendong dengan pewarna memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, tanaman mendong tersebut kemudian dijemur kembali di tanah secara langsung dengan menggunakan sinar matahari. Proses ini memerlukan waktu sekitar 10-14 hari tergantung dengan panas matahari yang ada. Tahap yang terakhir yaitu penganyaman. Setelah mendong yang telah diwarnai tersebut kering, kemudian tanaman mendong dianyam. Proses penganyaman ini biasanya dilakukan bersama-sama sebagai salah satu bentuk komunikasi sosial masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendapatan pengrajin tikar mendong itu sendiri. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi ini mencakup biaya variabel dan biaya produksi itu sendiri. Pada UMKM ini, total biaya produksi yaitu sebesar Rp1.250.000. Kemudian ada penerimaan. Penerimaan ini diperoleh dari harga jual tikar dalam helai dikali dengan jumlah tikar yang diproduksi dalam 1 bulan tersebut. Pada UMKM di Desa Wajak ini diperoleh penerimaan sebesar 18 juta per bulannya. Kemudian ada pendapatan. Jumlah keuntungan atau pendapatan pengrajin tikar mendong diperoleh dari jumlah penerimaan dikurangi dengan jumlah produksi. Dari perhitungan di atas kemudian diperoleh total pendapatan bersih sebesar Rp16.750.000. Di jumlah tersebut kemudian akan dibuat modal kembali oleh pengrajin dan sisanya akan dibagikan kepada 25 karyawan. Jumlah gaji tersebut berfungsi sebagai penghasilan tambahan karena penduduk di Desa Wajak ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, peternak maupun pedagang. Bagian selanjutnya dalam artikel ilmiah ini yaitu pembahasan. Pada pembahasan dijelaskan tentang pendapatan tambahan itu sendiri atau peran pendapatan tambahan terhadap pengrajin maupun karyawan yang bekerja di UMKM Desa Wajak itu. Pendapatan tambahan yang diperoleh pengrajin maupun karyawan di UMKM sangat berdampak pada perekonomian mereka. Pendapatan tersebut sangat penting karena pada hakikatnya kesejahteraan keluarga sangat tergantung pada besar kecilnya pendapatan.
UMKM sendiri memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, UMKM juga berperan dalam distribusi hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jika kinerja dalam UMKM yang memproduksi produk lokal dan tidak bergantung pada bahan impor tersebut meningkat, maka hal tersebut akan dapat memperkuat pembangunan perekonomian nasional di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan UMKM Tikar Mendong di Desa Wajah ini dapat menambah penghasilan tambahan pengrajin maupun karyawan. Dari kegiatan yang telah dilakukan, proses produksi tikar mendong ini terdiri atas 4 tahapan, yaitu meliputi penumbukan dan pengeringan, pewarnaan, pengeringan tahap 2, dan penganyaman. Produksi tikar mendong ini per bulan sekitar 1.200 biji, tergantung dari jumlah bahan baku serta jumlah permintaan pasar. Jumlah penerimaan yang diperoleh pengrajin setiap bulannya yaitu sekitar 18 juta rupiah. Kan total pendapatan bersih sebesar 16.750.000 rupiah. Dengan jumlah penghasilan tambahan setiap karyawan sebesar Rp590.000 per bulan. Akhir dari artikel ilmiah ini yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka meliputi sumber-sumber yang digunakan atau literatur yang digunakan dalam mencari data sekunder di penelitian ini. Sekian presentasi tentang artikel ilmiah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.